Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nelly Hartati, mahasiswa Profesi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jambi, mewakili kelompok 2 beranggotakan Ana Fatimah, Diah Horinisa, Isma Fitri Paramudita, Rita Marsaulina, Rizka Silvia Harfani, dan Yulfi Novilla. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan sistem endokrin janin. Sistem endokrinologi janin atau fetus adalah suatu ilmu yang mempelajari sistem endokrin pada janin, di mana tubuh membutuhkan sistem regulator yang terdiri dari sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf berfungsi untuk mengatur interaksi tubuh dengan lingkungan, memiliki inisiasi yang cepat, dan memiliki durasinya hanya sebentar. Sedangkan sistem endokrin berfungsi untuk mengatur interaksi tubuh dengan organ atau sel, tetapi memiliki inisiasi yang lambat dan durasinya lebih lama. Jadi dapat disimpulkan, sistem endokrin janin adalah pengatur sel atau organ agar hemostatis, di mana sistem endokrin janin ini bekerja dipengaruhi kelenjar yang akan menghasilkan hormon dan mempengaruhi organ tertentu sehingga tubuh menjadi hemostatis. Sistem endokrin janin ini terdiri dari beberapa sistem lagi, yaitu sistem hipotalamus hipofise, sistem paratiroid kalsitonin, dan sistem endokrin pankreas. Baiklah, saya akan menerangkan yang pertama. Yang pertama tentang sistem hipotalamus hipofisis, di mana sistem hipotalamus hipofisis ini terdiri dari hipotalamus yang akan menghasilkan hormon releasing hormone, di antaranya gonadotropin releasing hormone, phytotropin atau TRH, kemudian kortikotropin CSH, dan growth hormone releasing. Yang kedua, hormon penghambat inhibitor prolaktin inhibiting, kemudian aminosintesa mediana yang terbentuk di usia kehamilan 9 minggu. Yang ketiga, pembuluh darah portal hipotalamus hipofise, kemudian hipofise. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kelenjar hipotalamus itu sendiri secara sederhana, yaitu terdiri dari hipotalamus posterior dan hipotalamus anterior. Pada hipotalamus posterior itu terdapat sel nukleus sekroson untuk memproduksi ADH dan oksitosin. Hormon ini akan menurunkan okson ke ujung okson. Jika tepat, ADH dan oksitosin disekresikan oleh okson ujung ke dalam aliran darah. Sedangkan pada hipotalamus posterior, sel neurosekreton memproduksi hormon releasing inhibiting kreatin C. Hormon ini disekresikan ke dalam sistem portal. Pada hipotalamus posterior akan menghasilkan hormon oksitosin dan agglutinin vasopressin. Sedangkan pada hipotalamus posterior terdiri dari sel gonadotrop untuk menghasilkan hormon gonadotropin, sel trotrop untuk menghasilkan hormon TSH, sel laktotrop untuk menghasilkan hormon prolaktin,
sel somatotroph untuk menghasilkan hormon GH, sel kortikotrop untuk menghasilkan hormon ACTH. Baiklah, yang pertama tentang hormon hipofise anterior. Sistem ini dirangsang oleh hipotalamus atau releasing hormone, mendapatkan darah dari sistem portal, berdiferensiasi mulai minggu ke-7 sampai minggu ke-16 kehamilan. Hormon pertumbuhan atau GH dari hormon prolaktin dan hormon prolaktin. Hormon polipeptida, dan pada minggu ke-8 sampai ke-10 mulai terbentuk akan menghasilkan prolaktin, sudah bisa terdeteksi di hipofisis. Yang kedua, hormon pertumbuhan mulai disintesis dan disekresi oleh hipofisis janin. Kadar prolaktin tetap rendah sampai usia kehamilan 25 sampai 30 minggu, kemudian meningkat karena dipengaruhi oleh hormon estrogen menstimulasi sintesis dan pelepasan. Peningkatan kadar plasma janin seiring dengan peningkatan kadar estrogen plasma janin. Prolaktin plasma janin tidak sama dengan prolaktin plasma ibu. Karena fungsi prolaktin pada janin adalah untuk pematangan paru dan osmoregulasi. Kadar GH di tali pusat 1-4 nmol pada trimester pertama, 6 nmol pada pertengahan kehamilan, selanjutnya akan menurun sampai 1,5 nmol pada kehamilan aterem. Sintesis dan sekresi GH menghasilkan hormon GHRH dan somatostoksin. Fungsinya belum pasti karena janin ansepal atau memiliki gangguan perkembangan pertumbuhan tetap mempunyai berat badan janin yang normal. Kemudian tentang hormon gonadotrofin, FSH dan LH. Ditemukan di hipofisis sejak usia kehamilan 9 minggu. Hormon gonadotrofin pada perempuan dan laki-laki akan berbeda, di mana pada perempuan akan meningkat sampai pertengahan usia kehamilan, kemudian menurun setelah berakhirnya kehamilan atau persalinan. Sedangkan pada laki-laki, hormon gonadotropin tetap akan meningkat terus. Perbedaan hormon gonadotropin pada pria yaitu hormon testosteron selokdik dimulai pada trimester pertama sampai 17 dimulai dari trimester pertama 17 sampai 21 minggu itu mencapai maksimal. Fungsi sel Leydig diatur oleh LH janin. Sedangkan pada wanita, bakal sel primordial berkonsentrasi menjadi pada trimester 1 dan 2. Bulan keempat akan menghasilkan folikel. Bulan keenam, folikel prenatal mulai berkembang. Akhir trimester 2, aksi hipotalamus. Hormon titrofin TSH. Hormon ini pada usia kehamilan 16-18 minggu masih rendah. Pada usia kehamilan 35-40 minggu akan tercapai maksimal. Kadar TSH janin lebih besar dari TSH orang dewasa. Tiroksin atau T4 janin lebih kecil dari tiroksin orang dewasa.
Pada janin, mekanisme umpan balik negatif dari TSH. Fungsinya adalah untuk pertumbuhan dan maturasi jaringan, kemudian sintesis protein, sintesis dan degradasi kolesterol, trigliserid, kemudian untuk mengatur suhu tubuh dan berat badan. Selanjutnya hormon ACTH, adrenocorticotropin, diidentifikasi menggunakan teknik imunohistokimia. Terdeteksi pada minggu ke-10 usia kehamilan, kadar CACTH plasma janin aterem 0,03 nmol per liter. ACTH orang dewasa 55 pnmol per liter kadar maksimal. Pada umur kehamilan lanjut, kelenjar adrenal janin menghasilkan 100 sampai 200 mg steroid seperti DHEA, pregnenolone, kortisol, aldosteron. Fungsi kortisol adalah untuk mempersiapkan janin menghadapi kehidupan ekstrauterin. Kemudian, sistem hormon paratiroid kalsitosin. Kelenjar ini berkembang antara minggu ke-5 sampai ke-12 kehamilan, diameter bertambah 0,1 mm sampai minggu ke-14, 1 sampai 2 mm saat kelahiran. Kelenjar paratiroid, hormon paratiroid, sel C parafolikuler, hormon kalsitonin. Ini mulai berfungsi pada kehamilan trimester kedua dan 3. Kadar paratiroid janin lebih kecil daripada kadar paratiroid ibu, sedangkan kadar kolesteronin janin lebih besar daripada kadar kolesteronin ibu. Sistem endokrin pankreas. Pankreas janin terbentuk pada minggu ke-4. Sel alfa dan beta berdiferensiasi pada minggu ke-8 sampai minggu ke-9. Hasil dari pankreas itu menghasilkan insulin. Terima kasih.